Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umila Indayanti, NPM 191434074 dari kelas 5A, Prodi PGSD, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyimpanan materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Metode adalah cara atau seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Adapun pengertian metode pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Muhammad Atiyah Al-Abrasi, yaitu mengartikan metode ialah jalan. Yang pertama ada Muhammad Atiyah Al-Barsi, mengartikan metode ialah jalan yang kita ikuti dengan memberi paham kepada murid-murid segala macam pembelajaran dalam segala mata pelajaran. Yang kedua ada Muhammad Abdul Rohim, mengartikan bahwa metode sebagai cara-cara yang praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengajaran. Yang ketiga ada Ali Al-Jumbalati dan Abu Al-Fat, mengartikan bahwa metode sebagai cara-cara yang diikuti oleh guru yang menyampaikan maklumat ke otak murid. Selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam metode pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang mungkin sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Di antaranya, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Yang ketiga, beberapa siswa yang fokus dengan pembelajaran visual akan kesulitan menerima pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Dalam metode ceramah ini, pengajar atau guru menjadi pengendali kelas sepenuhnya, mendorong siswa agar berusaha lebih fokus dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang kedua, ada metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Nah, kelebihan dari metode ini diantaranya mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ada juga kekurangan dari metode ini, yaitu cenderung didominasi oleh siswa yang suka berbicara, jadi yang diam ya tetap pasif biasanya. Yang kedua, diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tema di dalam diskusi biasanya terbatas. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan cara membentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Kelebihan dari metode ini yaitu
Informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktikum langsung. Yang kedua, dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti konkret yang terlihat. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Nah, ada juga kekurangan dari metode ini. Di antaranya, tidak semua materi pengajaran dapat didemonstrasikan. Jadi, hanya beberapa materi saja yang bisa dilakukan oleh metode ini. Yang kedua, guru harus orang yang sangat paham mengenai materi yang diajarkan. Yang ketiga, metode ini hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Yang kelima, ada metode tanya-jawab. Nah, metode tanya-jawab ini merupakan penyampaian pembelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan kepada murid dan murid menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dalam menggunakan metode tanya-jawab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis pertanyaan. Yang kedua, teknik mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode tanya-jawab sehingga dapat dirumuskan dengan langkah-langkah yang benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan fungsi metode pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran. Yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dalam terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses pembelajaran sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang keempat, untuk memudahkan proses pengajaran. Untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dan tepat. Yang kelima, untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan suasana menyenangkan dan penuh dengan motivasi, sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Nah, yang selanjutnya, fungsi dari metode pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar atau ekstrinsik kepada siswa. Dengan begitu, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi, motivasi ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Dengan menerapkan metode belajar tertentu, setiap siswa dalam suatu kelas dapat menangkap ilmu yang disampaikan oleh guru dengan baik. Dengan begitu, setiap guru harus mengetahui metode pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam setiap kelas. Yang ketiga, sebagai alat mencapai tujuan. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai contoh metode ceramah. Di sini saya mengambil contoh metode ceramah plus. Metode ceramah plus adalah metode yang dilakukan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran di kelas secara lisan. Interaksi guru dan peserta didik banyak menggunakan bahasa lisan. Nah, dalam metode ini, yang mempunyai peran utama itu adalah guru. Metode ini mirip dengan metode ceramah pada umumnya, namun disertai dengan metode lain dalam penyampaian materi pembelajaran.
Misalnya yang pertama itu ada metode ceramah plus tanya jawab. Yang kedua metode ceramah plus diskusi dan tugas. Dan yang ketiga metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai metode ceramah plus tanya jawab. Metode ini merupakan kombinasi antara metode ceramah dengan metode tanya jawab. Metode campuran ini idealnya dilaksanakan dengan penyampaian uraian materi oleh guru, lalu dilanjutkan dengan pemberian peluang bertanya jawab antara guru dan peserta didik. Nah, yang kedua, metode ceramah plus diskusi dan tugas. Berbeda dengan aplikasi metode ceramah plus yang pertama, metode ceramah plus diskusi dan tugas ini hanya dilakukan secara tertib sesuai dengan urutan perkombinasinya. Maksudnya, pertama-tama guru menguraikan materi pembelajaran, kemudian mengadakan diskusi, dan akhirnya memberikan tugas. Seusai diskusi, para peserta didik diberi tugas-tugas yang antara lain berupa tugas yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Contohnya, menyusun resume hasil diskusi atau rangkuman hasil diskusi. Nah, yang ketiga metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Dilihat dari sudut namanya, metode ceramah plus yang ketiga ini merupakan kombinasi antara kegiatan menggunakan materi pembelajaran dengan kegiatan memperagakan dan latihan. Oleh karena itu, aplikasi metode ceramah plus demonstrasi dan latihan ini kurang lebih sama dengan aplikasi metode ceramah plus diskusi dan tugas, yaitu harus dilakukan dengan tertib sesuai dengan urutannya. Namun, jika diperlukan, guru dapat memberi ceramah singkat berupa penjelasan tambahan seusai latihan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.